Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi ada di hari ini. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kembali kami boleh dirahmati dalam kehidupan yang baru di hari ini. Dan kami mau melandasi dengan firman-Mu lagi. Mohon bimbingan dan tuntunan terang daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Demikianlah firman Tuhan yang tentu menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah kalau hanya yang baik, ya apa jasamu? Nah saudara, seringkali dalam mengasihi orang lain kita selalu pilih-pilih. Kita mengasihi dengan penuh perhitungan untung ruginya. Kita baru akan mengasihinya apabila orang itu mengasihi kita dulu. Kita mengasihi selalu yang dilihat adalah derajatnya dulu, statusnya, sosialnya dulu, kedudukannya atau latar belakangnya. Apakah dia kaya, miskin, dan asal-usulnya. Dan jika tidak, kita pun pasti masih pikir-pikir untuk mengasihinya. Namun dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ini yang tentu menjadi penegasan di dalam pengajaran Kristus. Maka saudara, sebagai orang Kristen kita harus mempraktekkan kasih yang sejati, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas, unlimited love, kasih yang tanpa syarat, unconditional love, dan kasih tanpa hitung-hitungan, unaccountable love. Nah, dalam 1 Korintus 13, 1-3 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia, itulah kasih, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 7. Nah saudara, tentu dengan semua ini hendak menunjukkan bahwa kasih itu adalah merupakan fondasi. Kasih itu merupakan jembatan juga. Tapi kasih juga itu merupakan sesuatu yang kekal. Ya, bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan manusia juga berakhir, tapi kasih itu tidak berkesudahan. Nah, kasih itu selalu memberi, bukan menerima. Kasih itu akan terus mengalir keluar, bukan ke dalam diri kita. Maka jadikanlah kasih sebagai gaya hidup kita, pola hidup kita, lifestyle kita setiap hari. Sebab jika kita tidak punya kasih, kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Yohanes 13 ayat 35 berkata, nah jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Karena itu dikatakan di dalam 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, yaitu mengasihi di dalam Kristus. Kalau hanya yang baik saja, apa jasamu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mohon kami sungguh dapat mengaplikasikan kasih yang sejati itu tanpa syarat, tanpa batas, bahkan tanpa hitung-hitung. Kenapa? Karena kami sudah menerima semuanya lunas, telah selesai, dibayar oleh Tuhan, dan kami sungguh boleh terima dan dijadikan bagian untuk meneruskan kasih itu kepada sesama.
Mampukan kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita mewujudkan, mengaplikasikan kasih itu. Kalau hanya yang baik-baik saja, ya apa jasamu? Tuhan kiranya menolong dan memampukan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.